happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed. Rasul menikah sebuah pemain dan diangkat itu kasih, tapi tidak durasi yang isi ketika 3 menit 40 detik tapi mati. Semua anak begini, kan dipikir semua itu mengerti, mantap sekali. Jadi ini pikiran anak-anak sekalian. Ini semua lihat ini percobaan. Pelajaran apa yang kau bisa dapat? Ungke yang paling nakal, paling kacau, tukang gara-gara di sekolah. Ungke yang kata anti pikir bertobat juga ini, ungke ini. Gitu. Oke, ungke pelajaran apa yang ngana bisa dapat di sini? Berarti kalau kita minum zat itu setiap hari kita tidak akan kena kecina. Ya. Nah, sebenarnya itu yang dikasih dalam Tuhan. Persoalannya dengan banyak orang Kristen, dengan banyak kita ini orang Manado, kita dengar firman, kita nggak berubah-ubah. Kenapa? Kesimpulan kita salah. Kita kalau dengar firman, buat Om Kalilarang kan nakot hari ini. Om Kalilarang pinca-pinca, ancur-ancur, kasih raka sama pendeta, bertobat dia harus Om Kalilarang kena hari ini. Oh, rondo nunggu apa lagi dia kena habis-habis dia. Ngana dan kita aman. Iya, kesimpulan kita salah. Tapi hari ini kita dengar firman, biar firman menguatkan kita hidup lebih daripada orang-orang yang benarnya. Tujuh katakan amin. Buka Alkitab kita kalau saudara bawa. Sebagai Manado kalau kumpulnya dalam bawa kita. Dia cuma bawakan tempat plastik. Selesai kematian ada operasi plastik. Orang Manado itu kalau melakukan firman dari A sampai Z, saudara, tidak ada firman yang diabaikan begitu saja. Orang Manado kalau ikuti firman, bahkan ketika Yesus memberi makan buat 5.000 orang, sisa 12 tahun suruh bawa pulang, kita digenapi. Lihatnya, kita ke Manado yang mau ikut dengan Alkitab tengah-tengah kita. Kita angkat Alkitab dan azab itu, termasuk yang bawa pulang roti. Kita 12 paspor itu. Tapi karena kita kok di Jakarta ada paspor biar tuh pakai plastik ya. Menggenapkan firman meskipun berat. Taruh di dalam tas itu plastik. Selesai ibadah operasi plastik. Lihat kan? Cuma orang Manado yang selesai kepastian operasi plastik. Nyawanya mengaku. Dia bilang, aduh menatu apanya operasi plastik? Hidungnya apa gak punya? Nyanda. Cuma dari saat ada plastik. Dan plastik itu beroperasi menyelesaikan tugasnya selesai kepastian. Ada tanda yang jadi. Siapa pendeta bongkar kasih rahasia? Tanda dan ya. Imamat 26. Sudah jangan usah buka. Mau cari-cari imamat susah sekali mau dapat. Tanta cuma tahu Mazmur dan Matius. Iya toh? Iya kan? Begitu pendeta salah-salah sebut. Mari kita buka kita Mansur. Maksudnya Mazmur. Tetapi karena tak buru-buru akhirnya Katedeo itu lidah. Kita buka kita Mansur. Ya kan? Ini jamaah seperti ini. Ada kitab baru kan? Imamat pasal 26 kita sudah terbuka. Tadi katanya mau dapat lihat di sini. Itu pun kalau yang atur kelihat ketemu, ya kan? Yang atur juga bingung. Kita nggak pernah tahu dalam Alkitab ada imamat. Ada sebelum kejadian. Iya tuh. Sebelum kejadian dia daftar isi. Tapi orang Manado itu paling cinta Tuhan. Kadang-kala Pancasila dong lupa, tetapi pengakuan iman rasul dia ini. Jadi ini Manado satu tuh nama perang. Jadi minta maaf Om Perang ya kan. Jadi Manado satu baca Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang ada berperang. 3 persatuan Indonesia. 4 dia lupa.
kerakyatan yang dipimpin oleh pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut pada dia cuma itu pengakuan iman rasuli. Kalau orang Malaysia baca Pancasila lain lagi. Ya. Orang Malaysia bilang, oh Pancasila. Dia lihat di gambar tuh. 1. Bintang persegi 5. 2. Tanduk rusa. 3. Beringin 2. 4. Rantai kapal. 5. Padi, itu jangan lupa. Padi dan pembalut luka. Maksudnya padi dan kapas tuh. Malaysia tak sekali. Padi dan pembalut luka. Sudah ketemu imamat? Belum? Iya. Biar kita baca. Pesan Natal PGI dan KWI tahun 2014 diambil dari Imamat pasal 26, bicara tentang Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Imamat 26 ayat 9 sampai 13. Karena itu hari ini saya mau bicara kasih Tuhan Yesus membangun dan mempersatukan. Sama-sama bilang kita harus membangun. Sama-sama bilang kita harus mempersatukan. Amin. Beberapa rumah di di Minahasa Utara, di Minahasa Selatan, di Tondano, dari 30 tahun yang lalu DPT masih sama. Kalau sudah lewat dari 30 tahun yang lalu sampai sekarang masih sama DPT. Nah, saya percaya Kristus memberi semangat buat kita untuk membangun. Kalau saya jadi jemaat pasti saya bilang amin. Tapi kan tidak lucu kita buat pendeta, kita sekaligus juga yang bilang amin. Kita yang khotbah, saudara-saudara kasih Yesus membuat kita bersemangat memang amin. Iya, saya tidak lucu. Pendeta kita nah. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya kasih Yesus memberi semangat buat kita untuk membangun. Amin. Tetapi kasih Yesus juga memberi semangat buat kita untuk mempersatukan. Yang setuju sama saya bilang mempersatukan. Kalau bicara kepala batu, dari Sabang sampai Merauke harus belajar dari orang Manado. Kalau soal kepala batu kita juara. Pendeta jangan begitu. Kita kok sama-sama Manado. Iya kan? Iya kan? Tanya sama sebelah terang. Karena kepala batu enggak. Kalau dia bilangnya ada, keluar Johana. Berarti Johana bukan Manado. Iya kan? Oh, betul. Kalau dia ada yang lagi saya mulai curiga. Ya, apa dia bilang pengalaman kita hari-hari? Iya. Saya 31 tahun jadi pendeta. Saya sudah keliling dari Sabang sampai Merauke. Dan kesimpulan saya, mudah-mudahan Om dan Tante jangan marah. Kalau bicara kepala batu, Manado paling kepala batu. Kepala batu ada bagusnya. Nah, sekarang lagi bingung. Ini pendeta gua mau mulai sesati. Dia bilang kepala batu ada bagus. Kalau Alkitab bilang kalau kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan membutuhkan orang-orang kepala batu. Sekali Yesus tetap Yesus. Lumayan. Sebagian tepuk tangan, sebagian cuma gegeria. Saya ulangi sekali. Untuk tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan membutuhkan prinsip. Dan Yesus tetap Yesus. Membutuhkan prinsip sekali saya punya istri. Yang lain. Hanya tepuk tangan pasti ibu-ibu. Kita kuasa tahu itu. Ya kan? Amin. Kadang-kala jahatnya orang Manado ini miskin saja terlibat lagi kaya.
Panitia bilang menyesal undang satu lagi satu ini. Tadi dia bilang kepala batu, sekarang ada lagi dia bilang. Ya ini bukan kita, ini bukan yang di Jakarta, ini yang di Manado. Iya. Kadang kala orang masuk miskin saja selingkuh apalagi kaya. Ada yang bilang begini, saya nggak tahu dia korban atau pelaku. Dibutuhkan orang-orang kepala batu yang bilang tantangan sebesar apapun dalam rumah tangga saya, tapi sekali Tuhan Yesus memberkati rumah tangga saya tetap akan bertahan sampai kesudahan. Amin. Oke. Tanpa izin dari ketua K3, saya cuma mau tanya, siapa di sini yang selingkuh tolong angkat tangan? Nggak apa-apa, kita mau foto bersama toh. Ya kan? Untuk bikin kartu Natal. Ya kan? Dari kerukunan keluarga K3 yang selingkuh. Orang Manado itu di mana-mana. Aduh, nama Gilbert Lumoindong susah disebut. Apalagi Batak, mudah-mudahan nggak ada orang Batak sini. Saya lagi di airport, ada orang Batak bilang gini, pendeta ini aku kenal ini. Gilbert kan? Coba. Muka begini dia pikir bilang Gilbert. Saya sabar aja, saya pikir kan lain daerah tuh. Jadi saya bilang, ya sama orang Batak kan kita harus bersahabat, sama-sama kan anjing tuh. Ya kan? Cuman tong dua, cuma Batak deh. Manado tuh jadi sudah jo. Ya kan? Pendeta Gilbert kan? Iya Pak, aku. Pendeta Gilbert Lumoindong. Sampai opak jauh-jauh dari Sonder bawa tuh nama Lumoindong sampai di tanah Patak dia berubah jadi Lumoindong. Untung kuat kita Manado itu bertobat, kalau tidak kita bilang anak tuh Lumoindong. Iya kan? Bukan cuma kita yang mencong anak tuh mencong. Ya. Tuhan Yesus. Orang Manado itu di mana-mana bersatu. Gitu. Kalau orang Manado pada banyak yang selingkuh, nanti orang bilang, pendeta Manado ya? Iya. Tapi nggak selingkuh. Darah itu. Ngoni yang selingkuh kita tuh yang dapat pelan. Ya. Hari ini. Jadi nggak apa-apa yang selingkuh. Itu pun kondisinya kita foto sama-sama. Ini ada wakil bupati Tontano, ini kita foto sekalian sama wakil bupati. Iya. Darah itu. Saya percaya kasih Tuhan mempersatukan. Amin. Kalau bicara kepala pacu, aduh, Manado mah kepala pacu dah. Masih dalam rumah tangga, orang Manado paling susah panggil DP istri, sayang, tengana. Jadi mau apa kan? Tadi saya percaya Manado yang sudah menjamah Tuhan luar biasa dipulihkan dengan kasih Tuhan. Amin. Imaman pasal 26 ayat 9 sampai 13. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu apa? Beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan apa? Meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Sama-sama bilang sama saya, meneguhkan. Apa perjanjian Tuhan? Perjanjian Tuhan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Apa perjanjian Tuhan bahwa kita tidak akan turun tapi naik, tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Apa perjanjian Tuhan? Kalau saya mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Yang setuju sama saya, katakan amin. 10 menit pertama aku
Setengah jam, lalampa. Satu jam, babi isi di bulu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau. Dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan apa? Yang baru. Amin. Artinya apa? Kita punya kelimpahan dari Tuhan di mana kita akan kekurangan. Sementara berkat sudah datang, berkat yang lama belum habis. Ayat 11. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan apa? Muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi apa? Your God, Allahmu, dan kamu akan menjadi my people. Ayat 13. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Sama-sama bilang, saya tidak boleh diperbudak. Kita tidak boleh diperbudak oleh harta, kita tidak boleh diperbudak oleh kesusahan, kita tidak boleh diperbudak oleh hawa nafsu dunia, karena kita saya bilang Kristus datang untuk memberikan kehidupan yang kekal dan kemerdekaan yang luar biasa. Yang tunjuk sama saya katakan aneh. Dikatakan, aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu apa? Berjalan tegak. Pertanyaan saya, apa artinya berjalan tegak? Berjalan tegak bukan berarti sombong. Hello? Berjalan tegak bukan berarti sombong. Ada banyak orang yang begitu sombong, dia kalau jalan lubang hidung dua ke depan. Tunggu sampai tak sombong, bengkak laka dia. Bagi hidung dua ke depan. Apa artinya saya akan berjalan tegak? Artinya saya tidak usah berjalan dengan malu, saya tidak usah berjalan dengan tertekan, saya tidak perlu berjalan dengan tersungkur, saya tidak perlu berjalan dalam keadaan minder. Alkitab saya bilang, Goliat memaki-maki bangsa Israel, tetapi mulai dari raja sampai rakyat, semua tersunduk. Kenapa tersunduk? Karena mereka takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka pikir tidak mungkin mereka dapat mengalahkan Goliat. Seringkali kita ada dalam posisi seperti Goliat besar menyakiti hati kita. Goliat besar mendatangkan ancaman yang menakutkan buat kita. Tetapi hari ini saya mau bilang sama saudara, ketika semua tersunduk malu, ketika semua tersunduk takut, ketika semua tersunduk kecewa, ada satu pribadi yang berjalan tegak. Dia seorang anak muda biasa, namanya adalah Daud. Kuncinya adalah Allah ada di dalamnya. Pengurapan Tuhan atasnya. Dia berdiri tegak. Dia tidak bersunduk malu. Dia bilang sama Goliat, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang dan besi, tapi aku takkan engkau dengan nama Tuhan Yesus. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu dengan gunung di darah, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan Allah Israel menyelamatkan mereka dengan tangan yang beri buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya akan berjalan tegak. Yang pasti pendeta, saya menghadapi masalah. Hanya ada badai dan masalah kita boleh seperti Goliat yang mengancam, tetapi roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Kalau 2014 kita jalan tertunduk karena masalah, kita jalan tertunduk karena persoalan, kita jalan tertunduk karena badai hidup. 2015 kita berdiri tegak, kita tahu Tuhan Yesus yang pegang tangan kita, kita tahu Tuhan Yesus yang bela kita, kita tahu Tuhan Yesus yang memberikan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Amin. Orang panggil satu nama Ungkit.
Dia kuat lagi duduk-duduk di pantai Manado, di mulut Partik. Tiba-tiba ada perempuan mau bunuh diri. Perempuan cantik mau bunuh diri. Dia langsung pegang dia ke kanan. Dia bilang, Nona, jangan bunuh diri. Nona marah sekali. Jangan yang cantik. Kita kosong sampai hidup, kita mau bunuh diri. Dia bilang, Nona, ada dua alasan siapa Nona jangan bunuh diri. Yang pertama, karena Nona masih muda dan sangat cantik. Berarti masa depan Nona masih luar biasa. Dan yang kedua, ingat bunuh diri ada jalan tol menuju neraka. Nona bukan sadar, Nona marah lebih kencang. Nona bilang, jangan main dengan kita. Kita kuasa bilang, kita kuasa sampai hidup, kita mau mati saja. Dia bilang, Nona, kalau memang Nona sudah tekad bulat mau ambil keputusan untuk bunuh diri, kerjakan sesuatu yang baik untuk seseorang yang membuat hatinya bahagia. Dengan itu Nona masih kesempatan untuk masuk surga. Nona pikir betul juga. Jangan sampai kita kuat bunuh diri lalu mati-mati neraka. Dengan nada sini, Nona tangkap ungkit dan bilang, jadi karena mau apa kan? Begini Nona, kalau Nona sih minimal bikin hati kita tenang. Nona bisa tolong kita, siang kita. Untuk ingat lagu itu, tolong kita, sayang, siang kita, sayang. Modus toh, modus. Perempuan sambil berpikir bilang, siapa? Dan begitu, Nona bahagia. Bukan cuma bahagia, bahagia sekali Nona. Kamari dengan untuk datang. Perempuan tolong Pak Ungke. Siom 1, 2, 3, 4, 5, 6, kap. Kira-kira 15 menit. Bayangkan ini bukan cuma 2 menit, 15 menit. Ungke tertawa-tertawa. Ungke bilang, ini Nona so bikin hati kita tenang. Tetapi sebelum kita merelakan Nona untuk membunuh diri, ada satu pertanyaan. Apa yang sebetulnya membuat Nona mau bunuh diri? Tiba-tiba Nona menang. Nona menang, besok hari itu, dia bilang, kita kok sakit hati sekali. Sampai papa sama sampai mama. Tiap kali kita pakai baju perempuan rumah begini, mama dan papa lalu malu-malu begitu. Waduh, kelang dulu sampai terbuka. Bantu jalan dulu dengan anak jalan. Oke, baru pikir dia bahagia toh. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari perempuan cantik, rupanya perempuan bermasalah. Kita pakai hati sekali yang sampai papa sama sampai mama. Tiap kali kita pakai baju perempuan rumah begini, papa dan mama marah sekali. Rupanya dia Ungke juga. Jangan sampai ada orang Manado putus asa. Aneh, kita kok orang-orang kepala batu. Tapi jangan kepala batu itu hal yang negatif. Kita kepala batu itu hal yang positif. Karena kita anak Tuhan Yesus, Tuhan pasti bela. Karena kita anak Tuhan Yesus, kita pasti benar. Orang lain boleh lebih kaya, orang lain boleh lebih hebat, orang lain boleh punya koneksi lebih banyak, tapi kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah gagal. Yang juga saya katakan amin. Makanya tema kita hari ini, kasih Tuhan Yesus membangun dan mempersatukan. Apa bukti dia mengasihi kita? Natal mengajar kepada kita, dia Allah Immanuel. Sama-sama bilang Allah Immanuel. Kasih yang terbesar adalah Allah mau hadir di tengah-tengah kita. Amin. Orang dunia nggak bisa mengerti. Orang dunia bilang, Allahnya orang Kristen ada 3. Allahnya orang Kristen beranak.
Orang Papua bilang, kakak kau pikir kucing kah? Hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kita nggak goblok. Kita bukan menyembah tiga Allah, tapi kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Kalau pakai bahasa yang populer hari ini, dia bukan Allah yang lahir, tapi dia Allah yang turun menjadi sama dengan manusia. Pakai istilah yang populer hari ini, dia Allah belusukan. Belusukan dari surga. Kenapa dia belusukan? Karena manusia tidak bisa diselamatkan dengan amal ibadah dan perbuatan baik. Manusia harus diselamatkan oleh darah yang tertumpah dari kayu salib yang menebus dosa manusia. Berarti apa bukti kasih Allah? Bukti kasih Allah, Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Lalu dia menatap saya dan berkata, jadi pendeta kalau Allah tidak hadir dalam hidup saya, terus saya tidak ada masalah. Tapi pendeta itu tidak tahu ya pendeta. Saya tidak suami pendeta, tapi laki. Ada selingkuh. Kalau dia selingkuh sama perempuan, kita kok masih diselesaikan. Tapi dia selingkuh sama laki-laki tidak. Kawan Nuha di Jakarta jangan sampai ada yang putus asa. Dan bukan hanya jangan ada yang putus asa, saya juga mau ingatkan, jangan sampai ada kawan Nuha di Jakarta yang bercerai. Kita kuat salah ngomong nih. Jangan sampai ada kawan Nuha di Jakarta yang bercerai. Kamu aja bapak-bapak yang ini buat pendeta atau kekuatan pikir. Biar jangan mengatakan apa. Tetapi sekali lagi saya bilang, jangan ada di kawan Nuha di Jakarta yang bercerai. Lumayan. Bilang amin dengan ada putus asa. Kami ngomongnya itu 10 tahun lalu pendeta. Sekarang kita kok sudah apa yang mudahan. Habis tahun depan tak ini pendeta semua 50, kita mau tukar 2 sama ini 25-an. Mau dipikir uang kecil apa? Jangan ada kawan Nuha yang bercerai di sini. Kau sudah menatap saya dan berkata kenapa? Karena Allah berkata. Karena Tuhan berkata Allah benci perceraian. Ya, tapi kita kok sakit sekali pendeta. Jadi Tuhan tahu kita kok menderita terus. Kita kok menangis terus setiap hari. Kita kok disakiti terus pendeta. Jawaban saya cuma sederhana. Tuhan yang sama yang berkata aku benci perceraian. Tuhan yang sama yang bilang mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan cepat. Kenapa orang bercerai karena tidak putus asa? Kita kok coba semua, kita mau coba baik. Kita kok sebagai suami ya pendeta, kita kok coba turun mengalah pendeta. Kalau pendeta kenal sampai sini, pendeta juga bisa kurus. Jangan main fisik dong. Yang pertama, jangan ada kawan Nuha di Jakarta ini yang selingkuh. Kalau selingkuh kalau melapor saya. Pendeta kita kok mau selingkuh. Siapa bilang pelaut angkatan darat? Ya mana ada pelaut angkatan darat? Kadang-kadang orang Manado tuh agak mabuk-mabuk tuh. Orang Manado tuh walaupun mabuk tetap jadi rohani gitu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Seancor-ancor batini kita hati. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Pergi dengan Dia. Ya pada tenang itu sama begitu.
nyanyi lagu rohani. Firman-Mu Tuhan.